Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya. Jika ada yang masih belum kenal, perkenalkan nama saya adalah Excel Sabat Inaugural di OINTU. Saya mengikuti program MSIP Studi Independen bersama dengan PT Mitra Sitek IRP Indonesia. Dan pada saat ini saya akan membahas suatu pembahasan mengenai UDU lagi, yaitu navigasi UDU. Jika kalian mengikuti video ini, kemarin saya sudah membahas mengenai bagaimana caranya kita untuk menginstalasi UDU ini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita memahami fitur atau navigasi apa saja yang ada di dalam UDU ini yang dapat membantu kita dalam bisnis kita nantinya. Oke, seperti yang saya tidak bosan-bosan menjelaskan mengenai apa itu UDU. Ya, di mana UDU itu kalau bagi yang belum tahu, UDU merupakan platform ERP open source yang populer dan sangat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Nah, dalam memaksimalkan manfaat dari UDU ini, pemahaman yang kuat tentang fitur-fitur navigasi apa saja itu menjadi sangat penting. Nah, jadi pada video ini saya akan merinci berbagai aspek navigasi UDU seperti penggunaan database yang terstruktur, terus melihat kemampuan melihat data dalam bentuk grafik dengan view chart, lalu ada activate developer mode untuk penyesuaian yang lebih mendalam, lalu ada eksplorasi metadata untuk memahami struktur data itu seperti apa, lalu ada penggunaan search view untuk pencarian data yang efektif, lalu ada kemampuan filter dan pengelompokan data yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, lalu ada pengaturan juga date format dan separator yang sesuai. Nah, melalui pemahaman ini yang akan saya jelaskan nanti tentang fitur-fitur ini, user UDU akan dapat meningkatkan produktivitas, mengambil keputusan yang lebih baik, dan meraih kesuksesan dalam bisnisnya mereka. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengenai database-nya. Nah, berikut tampilan database di dalam UDU, di mana kita bisa create, merestore, dan juga set password data. Dan jika kita yang create database-nya, kita hanya memasukkan data-data di dalam form ini. Oke, akan saya contohkan di UDU-nya langsung. Oke, ini tampilan untuk awal pada bagian login UDU, di mana di sini ada manage database. Jadi kita tinggal klik saja yang di sini. Nah, ini merupakan database saya yang telah saya buat. Nah, jika kita di sini kita bisa backup database tersebut, bisa kita duplicate, bisa kita delete, dan juga kita bisa create database yang baru, bisa di restore, lalu bisa berubah master passwordnya. Di mana master password ini harus kita ingat sampai akhir biar kita bisa akses full untuk database-nya nanti. Nah, untuk create, kita tinggal klik ini dan kita tinggal mengisi aja, di mana di sini terdiri dari master passwordnya, database-nya, nama database-nya, email, password, nomor handphone sebenarnya tidak perlu. Lalu ada bahasa, negara, dan juga kalau kita klik demo data ini, artinya database ini sebagai demo saja, bukan dipakai untuk bisnisnya, tapi sebagai demo, di mana terdapat data-data yang sudah disediakan oleh UDU itu sendiri. Oke, jika tinggal kita klik continue dan database-nya akan dibuat. Oke, di sini ada 3 database yang telah saya buat. Kita akan contohkan nanti untuk kedepannya di database ERP ini saja. Tinggal kita klik dan kita tinggal masukkan email dan password. Jadi saya akan menggunakan database ini. Oke, berikutnya itu seputaran untuk database. Lalu berikutnya itu ada view chart. Nah, view chart-nya ini merupakan bagaimana fungsi view chart ini untuk bagaimana kita melihat data-data yang ada di dalam setiap modul itu bentuknya seperti apa. Di sini ada view chart dengan tipe view list seperti ini, ada view Kanban, lalu ada view calendar dan view pivot dan view graph dan juga view activity. Kalau di dalam UDU-nya di sini sebentar. Kalau di dalam UDU-nya, ini kan tampilan UDU awal. Kita tinggal pilih salah satu modul. Saya contohkan di sini yaitu sales. Untuk cara mengakses view-nya ini. Jadi ini merupakan view list view yang ada di UDU. Dimana ini kan datanya. Kita tinggal view-nya ganti view seperti. Oke, di sini ada view list. Terus di sini ada view Kanban, ada pivot, view graph-nya, dan ini untuk view activity-nya. Jadi ini untuk seputaran view list. Oke, lanjut
Nah, di dalam navigasi Udo, di sini ada dijelaskan mengenai kita bisa uh, mengaktifasikan developer mode atau mode pengembang di Udo-nya kita. Gimana caranya itu kita ke settings dan kita tinggal aktifkan saja developer mode-nya. Oke, akan saya contohkan. Jadi ini kan tampilannya dan kita ke settingnya ini. Dan habis itu kita scroll aja sampai bawah dan kita tinggal mengaktifkan developer mode-nya. Tinggal kita klik. Jika kita sudah klik, maka tandanya kalau kita udah masuk ke dalam developer mode, maka tampilan ini akan dinamakan database kita, administrator dengan nama database-nya kita, dan ada ikon kumbang di sini yang merupakan tools-tools dari developer mode-nya. Jadi kalau kita belum menggunakan ini, maka belum mengaktifkan mode developer, maka tidak ada ikon kumbang di sini. Jika sudah, maka akan ada ikon kumbang. Nah, salah satu cara mengaktifkan developer mode dengan lebih mudah itu juga dengan tinggal kita hapus saja satu ini. Kita hapus satu di debug sama dengan satu ini, berarti kan debug sama dengan 0, berarti false. Jadi kita tinggal enter dan akan kembali ke mode sebelumnya. Dan jika kita ganti menjadi satu, jadi sama dengan satu itu berarti sama dengan true, tinggal kita enter, maka mode developer-nya akan aktif. Oke, itu untuk seputaran developer mode di mana kita dapat settingan lebih lah karena mendapatkan banyak tools dari khusus untuk developer mode ini. Oke, next. Ini sekarang kalau di navigasi Udo kita juga bisa melihat metadata yang ada. Oke, contoh kita mencari metadata atau cara melihatnya yaitu kita pilih salah satu modul dan kita pilih salah satu proses yang terjadi atau operasi yang terjadi. Di sini saya sudah membuat salah satu contoh untuk quotation di modul sales. Nah, ini quotationsnya di mana saya memesan satu burrito dengan pembayarannya sekian. Nah, cara melihat metadatanya itu pertama kita harus aktifkan dulu mode developer mode ini. Jadi kita sudah aktifkan, baru kita klik yang ada di kumbang ini nih. Kita klik yang ada di kumbang ini, maka kumbang ini merupakan developer tools ya. Jadi view metadata ini ada di sini, merupakan salah satu dari tools developer mode. Tinggal kita klik, dan inilah metadata untuk sales ordernya ini, di mana ID-nya itu 1 karena ini pesanan yang pertama. Lalu di sini ada info-info mengenai siapa yang membuatnya, kapan dibuatnya, dan dimodifikasi itu terakhir kali kapan. Jadi ini merupakan sangat membantu sekali informasinya jika ada suatu laporan atau kendala yang mungkin bisa kita pakai informasi ini untuk sebagai laporan. Oke, itu untuk view metadatanya. Lalu di sini setelah view metadata kita bisa menggunakan fitur navigasi itu search view. Nah, search view ini ya seperti biasa di dalam search ya. Kita contohkan misalnya saya mau ke products. Products atau dimanapun itu. Sebentar, loading. Oke, nah ini salah satu search view-nya. Misalnya kita pilih apa ya, misal burrito. Nah, produk. Nah, ini bisa juga kita tambahkan misalnya kalau modul ya, kalau contohnya ini modul burrito ada modul, jadi kita bisa menambahkan pencariannya di search view ini. Jadi fitur Udo beda search view-nya dengan yang lain menurut saya. Contohnya lagi saya akan contohkan misal di apps ini. Di apps ini kan ada banyak nih modul-modul yang ada di sini. Ada yang modul, ada yang bagian extension, dan yang lainnya apps. Nah, bisa kita cari nih masing-masing. Itu ada apps, ada modul, bisa kita search semua. Nah, itu merupakan contoh dari search view ini. Oke. Lalu untuk berikutnya itu ada mengenai filter. Oke, mengenai filter di mana kita dapat memfilter data-data yang ada di salah satu modul ini untuk kita analisis dengan lebih gampang. Contoh di modul purchase ya, di modul purchase, di mana di dalam modul purchase ini contohnya di sini saya sudah memesan atau membeli atau membuat purchase order PO atau RFQ di modul purchase ini. Nah, di mana kita bisa memfilter purchase apa saja yang ada gitu. Contohnya saya mau cari khusus untuk RFQ saja, maka akan muncul yang RFQ saja.
Terus untuk yang My Purchase bisa kita tambahkan, dan kita unklik ini nanti akan muncul My Purchase-nya itu ada apa saja. Lalu bisa kita juga memilih filter berdasarkan tanggal, tinggal kita pilih saja. Lalu bisa juga kita custom filternya. Nah, sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk menganalisa data-data tersebut. Jadi di Udo ini sudah jelas mengenai filternya, ini mempermudah user untuk menganalisis data-data yang ada. Oke, next. Nah, itu ada group by. Nah, sama seperti filter, di samping filter nih dia. Group by di samping filter, di mana kita dalam data-data tersebut bisa kita group menjadi satu gitu datanya. Bisa kita klasifikasi lah istilahnya. Nah, ini di group by sini, di mana kita bisa add custom group di sini, tinggal kita ubah sesuai dengan kebutuhannya saja. Jadi Udo sudah mempermudah user untuk melakukan klasifikasi data yang ada di dalam tiap modul. Oke. Kita lanjut lagi ke date format and separator. Oke, Nah, kita tahu dulu fungsi dari date format dan separator ini, di mana date format dan separator sudah jelas dari namanya, di mana kita dapat mengubah atau mengedit format-format yang ada di dalam Udo seperti tanggal ataupun bahasa dan juga mata uang misalnya contoh. Nah, jadi bisa kita edit atau kita ganti gitu formatnya sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh, saya contohkan di sini di Udo-nya. Caranya gampang, tinggal kita pergi ke settings. Kita pergi ke settings, lalu kita ke translations. Contoh untuk mengubah bahasanya. Di sini kan settings nih, saya menggunakan bahasa Inggris. Nah, sekarang saya mau coba pakai bahasa Indonesia. Ada. Nah, ada nih bahasa Indonesia, tapi kalau tidak ada, tinggal kita create saja. Nah, itu gampang. Oke, ini kan sudah ada, tinggal kita klik saja. Nah, ini nih format-format yang sudah, ini format-format yang yang sudah secara default, yang sudah dibuat oleh Udo itu sendiri. Misalnya cara bacanya direction left to right, jadi dari kiri ke kanan. Terus separator formatnya atau format pemisahnya menggunakan koma, ya kan, jelas dong. Misalnya pakai koma untuk sebagai pemisah. Lalu untuk desimal, pemisah dari desimal, separator desimal itu contoh misalnya kayak 0,0,1. Kan ada beberapa negara yang menggunakan format titik ya sebagai desimalnya. Jadi 0,001. Nah, tapi kalau di Indonesia kan pakai koma, jadi sudah sesuai. Oke, terus mengenai ribuan, kayak bilangan bulat, tapi ribuan atau puluhan atau ratusan begitu, pemisahnya pakai titik. Tapi ada juga negara yang lain yang menggunakan koma, jadi itu bisa kita sesuaikan ataupun menggunakan simbol-simbol lain. Dan ini date formatnya, date format untuk tanggal. Misal di sini kan day, month, and year ya. Nah, bisa kita ganti jadi month, date, and year atau apapun itu, tinggal kita pakai sesuai dengan yang kita inginkan. Begitu juga dengan waktu. Waktu di sini hour, jam, menit, dan detik. Bisa kita ganti jadi detik, menit, jam. Kita sesuaikan saja. Lalu first day of the week. Jadi hari pertama di sini kan di Indonesia atau di seluruh dunia bahkan, tapi ada beberapa negara yang menganut bahwa Monday atau Senin itu merupakan hari pertama. Tinggal kita ganti saja. Oke, cara gantinya itu tinggal kita klik edit ini. Nah, tinggal kita klik edit, lalu misalnya kita mau ganti di sini right to left, terserah. Nah, ini saya tidak akan ganti-ganti ya, soalnya ini memang sudah default sih. Tapi kalau kita ganti, terserah, tinggal kita ganti saja. Nah, ini untuk itunya tinggal kita ganti, misal titik jadi koma atau apa. Di sini saya akan ganti contohnya itu date aja ya, yaitu tanggal. Nah, coba kita lihat yang di sini. Di sini sudah disediakan contoh-contohnya di situ. Contoh-contohnya misalnya saya mau ganti yang bagian time ini ya, time ini kan formatnya jam, menit, dan waktu ya, misalnya jam 22.39. Nah, itu kan Indonesia, tapi saya mau ganti jadi pakai PM. Nah, harusnya ini bakal diubah atau bakal keganti gitu waktunya itu jadi pakai PM, bukan lagi menggunakan jam belasan ini. Oke, saya contohkan dulu. Mari kita cek bagian purchase ya, purchase. Nah, kita lihat bagian purchase ini kan tadi kita kan lihat waktu tadi itu di view metadata ya contohnya. Nah, ini jamnya nih.
Jamnya ini seperti ini nih. Oke. Nah, kita tinggal ubah formatnya. Kembali lagi ke setting. Kita ubah formatnya, jamnya menjadi PM. Oke, kita kembali. Kita edit. Nah, tinggal kita copy saja ini karena dia sudah disediakan ya. Jadi tinggal kita copy saja. Oke, tinggal kita ganti. Nah, kalau sudah, tinggal kita activate dan translate. Oke, sudah ada, tinggal kita add. Nah, oke, tinggal kita tunggu saja. Ini mungkin agak memerlukan waktu sejenak loadingnya. Oke, sudah sukses. Switch. Dan pastinya akan berubah menjadi bahasa Indonesianya untuk semua ya. Nah, di sini kan tadi setting jadi pengaturan sesuai dengan bahasa Indonesia. Peraturan umum, user and company, terjemahan, teknis. Oke, sudah selesai nih. Penjualan, pos, POS, terus pembelian, stok persediaan. Oke, tadi kan saya ambil contoh di pembelian tadi ya, purchase. Kita cari apa yang sudah kita ganti. Misalnya ini, yang tadi kan. Nah, ini kan apa nih? Sudah sesuai kan? Sudah berubah. Kita cek view metadata. Nah, pagi, menggunakan pagi, bukan lagi pakai apa ya tadi 000, tadi kan 000. Ini sekarang jadi 12, tapi ada pagi. Harusnya kayak ada AM sama PM begitu. Jadi ini tandanya sudah sukses terganti. Oke. Nah, itu untuk bagian date, format, dan separator. Dan itulah merupakan fitur-fitur dari navigasi UDU yang telah saya sampaikan, yaitu terdiri dari database, view chart, activate, developer mode, view metadata, search view, filter, group by, dan date, format, dan separator. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini merupakan sebagian besar dan apa yang akan kita kerjakan mostly di bagian UDU-nya nanti untuk bisnis kita, yang paling sering dijumpai kasus-kasusnya. Nah, jadi kita sudah tahu nih beberapa navigasi dari UDU dan fitur-fitur dari UDU yang bisa kita gunakan. Semoga dengan ini kita dapat menjalankan bisnis kita di UDU dengan lebih baik lagi dan lebih efisien tentunya ya. Terima kasih untuk telah menonton video ini, dan sekian dari pembahasan saya. Maaf jika ada yang salah. See you in the next video. Terima kasih. Bye-bye.